Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan ya, lanjutnya yang kemarin. Apakah sunnah wudhu yang selanjutnya? Berarti banyak ya. Sunnah wudhu selanjutnya adalah berwudhu dengan menghadap kiblat. Ada. Jadi sunnah kalau wudhu itu menghadap kiblat. Bahkan ketika berdoa setelah wudhu, ya, doa setelah wudhu itu juga menghadap kiblat sunnahnya. Itu referensinya ada dalam kitab Fathul Mu'in wastiqbalul kiblati fi kulli wudu'ihi. Nah, dalam setiap wudunya, setiap proses wudunya itu dari awal sampai akhir, sampai doa itu menghadap kiblat. Kemudian dalam i'anahnya qauluhu wastiqbalul kiblati ay wa yusanu istiqbaluha. Ya, disunahkan menghadap kiblat. Wa qauluhu fi kulli wudu'ihi. Wa qala Ibnu Hajarin hatta fi dzikri ba'dahu. Nah, itu ya. Bahkan sampai zikir setelahnya yaitu doa setelah wudu itu pun disunahkan untuk menghadap kiblat. Li'annaha asyraful jihati intaha, karena itu adalah arah yang paling mulia jihad. Jihad arah ya, itu kiblat. Lalu apa sunnah wudu selanjutnya? Yakni ketika wudhu disunahkan untuk tidak berbicara. Nah, ya ketika wudhu, lagi wudhu ini sunnah tidak sambil ngobrol. Nah, ya jangan sambil bicara. Sunnahnya seperti itu. Bila tidak ada darurat, semisal apa? Tapi kalau ada darurat, ya misalkan ada hal yang perlu diingatkan, ada orang buta jalan, takut jatuh, awas mbah. Nah, diingatkan tuh boleh, itu namanya apa? Darurat. Namun bila memberi salam ya, ada orang lewat lagi wudhu, atau membalas salam, ya, atau membalas salam, itu apa? Boleh, enggak makruh, ya tidak makruh, ya. Dalam Fathul Mu'innya, watarku takalumin, ya meninggalkan apa? Meninggalkan ngobrol bicara ketika wudhu. Fi asna'i wudu'ihi, ya ketika wudhu, pertengahan wudhunya, bila hajatin bi ghairi dzikirin, kalau enggak ada hajat, ya. Selain zikir, kalau zikir masih boleh ya. Zikir dalam wudhu itu masih boleh. Wala yukrahu salamun alaihi, ya. Enggak makruh kalau kita lagi jalan ketemu orang wudhu, kemudian kita mengucapkan salam kepada orang wudhu tersebut, itu enggak makruh, ya. Wala minhu, dan dia pun kalau dia misalkan mau mengucap salam boleh juga, ya. Wala radduhu, dan tidak juga tidak juga makruh membalas salam orang yang lewat. Ada orang lewat salam kepada kita lagi wudhu, itu boleh, enggak makruh kalau dibalas salamnya, waalaikumsalam. Ya. Lalu apalagi sunnah wudhu selanjutnya, yaitu apa? Sunnah untuk tidak mengelap bekas wudhu. Ya, habis wudhu jangan dilap, itu enggak sunnah, ya. Kalau memang tidak ada udzur, ya. Kenapa? Karena hal itu, ya, itu menghilangkan bekas ibadah, ya. Ya bisa dikategorikan menghilangkan bekas ibadah, ya, ngelap bekas wudhu. Ya. Itu kalau nggak ada udzur. Namun bila ada udzur, misalnya kedinginan. Wudhu pas musim dingin, ya malam-malam mau tahajud dingin, itu boleh dilap, ya, bekas wudhunya. Nanti kalau nggak dilap malah tambah dingin, ada angin lewat, ya. Atau khawatir terkena najis, misalkan kita nggak tahu yang namanya lantai, ya, lantai kadang lantai, bahkan lantai masjid pun ya kadang ada tai cicak, kita nggak tahu. Maka itu namanya udzur, maka bisa dilap itu, ya, telapak kakinya dilap, biar nanti ketika melangkah tuh kalau nginjek najis yang kering itu nggak jadi najis, ya. Kering ketemu kering itu nggak masalah, ya. Tapi kalau nginjek najis kering, tai cicak kering misalkan, kaki kita basah, najis itu, najis, ya. Makanya ada di teras masjid ada lap itu dilap di situ, ya, biar kering kaki kita, nanti kalau melangkah sewaktu-waktu nginjek najis kering itu nggak apa-apa, ya, ya. Itu karena kering ketemu kering. Ya. Tapi kalau basah ketemu kering jadi najis itu, ya. Itu contohnya udzur, ya.
Atau setelahnya akan tayamum. Ini kadang kan dalam Shahihul Jabair ya, dia kan untuk bagian anggota wudhu yang diperban itu kan cara mengangkat hadasnya itu kan dengan tayamum. Kalau habis itu dia mau tayamum, nah boleh apa? Boleh mukanya dilap dulu kan mau tayamum biar tanahnya nggak nempel. Nah, dilap dulu, tangannya dilap dulu. Ya biar bisa tayamum maksudnya biar tanahnya nggak nempel. Nah, itu ya. Maka boleh mengelapnya, bisa mengelapnya itu ya. Kalau dalam Fathul Mu'innya watarku tanasyifin. Nah, itu sunnah wudhu adalah meninggalkan mengelap. Tanasyif itu mengelap. Bila yang udarin kalau nggak ada udur ya. Lihat itu Pak, kalian itu mencontoh Nabi. Dalam i'anahnya qauluhu watarku tanasyifin ay wa yusannu tarku tanasyifin. Disunahkan untuk meninggalkan mengelap. Apa itu mengelap? Bahwa akhdul ma'i binahwi khirqatin, yaitu mengambil air, maksudnya itu ya ngelap tadi itu binahwi khirqatin dengan semisal kain ya, semisal kain. Kenapa wadzalika li'annahu yuzilu atharul ibadati? Nah, karena hal itu ya menghilangkan ibadah tadi sudah. Fawa khilafus sunnah, itu menyelisih sunnah. Ya, kenapa li'annahu sallallahu alaihi wasallam ya roda min dhilan ji'abihi ilaihi li ajli dzalika yang agibal ghusli minal janabati. Karena Nabi ketika dikasih mindil ya semacam sapu tangan lap ya handuk lah ya. Ketika didatangkan kepada beliau ya setelah mandi junub beliau enggak mau. Nah, ya. Beliau menolak. Nah, itu ya. Wa qalu bil udhrin kalau enggak ada udzur. Tapi kalau ada udzur amma bil udhri kabardin. Ya, kalau ada udzur misalnya dingin tadi kedinginan au khasyati iltisaqi najisin bihi. Kalau takut terkena najis ya kenempelan najis telapak kaki misalkan. Au li tayammumin aqibahu atau istilah tadi itu mau tayamum lagi, mau tayamum untuk mengangkat hadas yang ada dalam anggota wudu diperban. Maka bafala yusanu tarkuhu. Maka tidak disunahkan untuk meninggalkan tansyif ya. Itu enggak sunnah lagi, maka malah apa? Boleh ya, enggak sunnah lagi. Bal yuta'akkadu fi'luhu, bahkan ditekankan melakukan hal itu ya. Karena ya itu lagi menjaga biar enggak kedinginan, biar enggak kena najis ya. Kemudian biar enggak ketempelan tanah tayamum, malah ditekankan untuk apa? Untuk mengelap. Indah Tufah dalam kitab Tufah ya. Nah itu. Wa qala amramli bal yajibu idza khasya wuqu'un najisi alaihi. Bahkan wajib kalau misalkan dikhawatirkan akan nginjek najis, bahkan wajib untuk mengelap. Nah, dan wala yajiduma yaksiluhu bihi, dan enggak ada air lagi, ya enggak ada air yang mungkin bisa digunakan untuk membasuh najis yang nempel tadi ya, tidak. Bahkan wajib untuk mengelap kalau misalkan khawatir terkena najis yang nempel di kaki misalkan seperti itu ya. Tuh ya, semoga bermanfaat. Masya Allah.